Baik Ustadz, kita menuju ke informasi penyalahgunaan narkoba. Ada penyelundupan puluhan kilogram sabu-sabu dan belasan ribu butir pil ekstasi asal Malaysia yang digagalkan petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Barang haram tersebut diselundupkan melalui pelabuhan tidak resmi di Kabupaten Bengkalis oleh 3 orang tersangka. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau gagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu dan pil ekstasi asal Malaysia. 3 tersangka dalam aksi penyelundupan ini ditangkap saat menuju salah satu pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus di Bantan, Bengkalis. Bersama tersangka, polisi menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 44 kg dan pil ekstasi sebanyak 11.000 butir. Guna mengelabui petugas, ketiga tersangka menyamar sebagai nelayan di perairan Bengkalis. Selain barang bukti sabu beserta pil ekstasi, polisi turut menyita 1 unit speedboat yang digunakan tersangka untuk membawa barang terlarang tersebut. Kita melakukan penangkapan speedboat ini yang ada di wilayah Kecamatan Batan, Kabupaten Bengkalis, yang kita temukan di dalam speedboat ini sebanyak 44 kg sabu-sabu dengan 11.000 pil ekstasi. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini ditahan di Mapolda Riau. Ahmad Dison melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Ya, aparat penegak hukum tidak hentinya menggagalkan upaya penyelundupan berbagai jenis narkoba ke tanah air karena pengaruh narkoba tidak hanya merusak fisik, tapi juga psikis dan keimanan si pemakainya. Bagaimana tanggapannya ini Ustadz Erik? Ya, homer atau sesuatu yang memabukkan ini memang diharamkan. Karena tadi dia bukan hanya jiwa juga. Jadi seseorang yang dalam keadaan mabuk dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Karenanya dalam kondisi yang sadar, dalam kondisi kita keseharian yang betul-betul fokus saja, kita masih tetap sulit untuk kemudian tidak diganggu oleh setan. Karenanya allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bagaimana kita itu selalu dibisiki ya was-wasnya oleh setan itu untuk melakukan hal-hal yang buruk itu dalam kondisi sadar, dalam kondisi sehat, apalagi dalam kondisi mabuk. Karenanya kalau dalam kondisi mabuk kita lemah secara jiwa, kita mudah sekali dibisiki. Karenanya banyak sekali kejahatan yang terjadi, dan ketika dia telah melakukan kejahatan tersebut, dia bilang bahwa saya tidak sadar melakukannya gitu. Padahal sudah lakukan itu secara sadar, tetapi dia tetap bilang nggak sadar. Kenapa? Karena dia tidak dalam kontrol terhadap dirinya. Dia mendengarkan tadi was-was, bisikan-bisikan yang kemudian mencondong kepada sesuatu yang buruk. Jadi berbahaya, karenanya harus dijauhi. Narkoba itu harus dijauhi, sesuatu yang memabukkan itu dijauhi, karena tidak akan membawa sedikit manfaat bagi kita. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, siapa orang yang paling baik? Khairun nasi anfa'hum linnas. Baik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang yang banyak. Insya Allah, semoga kita semua selalu terhindar dari narkoba, apalagi narkoba ini merusak kesehatan dan bisa menimbulkan ketergantungan ya Ustadz ya. Dan kalaupun terjerat narkoba bisa kemudian menimbulkan efek jera karena akan ditangkap polisi dan sebagainya. Pasti tidak ada untungnya, jangan pernah coba-coba begitu ya Ustadz ya. Baik, kita jangan sampai mencoba. Iya.